Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran bimbingan dan konseling Ibu Silmi Nurul Insani. Nah, hari ini Ibu akan membahas topik tentang etika pergaulan. Sebelum kita masuk ke topik etika pergaulan, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari layanan bimbingan klasikal yang akan kita lakukan atau kita sampaikan melalui video pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian etika dan etiket. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membedakan etika dan etiket. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami etika dan prinsip dari etika. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu memahami prinsip dan etika pergaulan. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip dari etika pergaulan. Nah, sebelum kita masuk ke etika pergaulan secara umum, ada baiknya kita mengetahui dulu nih apa sih perbedaan antara etika dan etiket. Nah, dari pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Lalu, pengertian dari etiket itu sendiri adalah tata cara atau sopan santun dalam masyarakat yang beradab guna memelihara hubungan baik antar sesama. Lalu, secara rinci perbedaan etika dan etiket itu ada 4. Yang pertama, etika berlaku tidak bergantung ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Jadi kalau etika ini tuh bisa dilakukan atau diterapkan atau ada itu nggak harus ada orang lain di sekitar kita. Nah, kebalikannya dari etiket. Kalau etiket itu hanya berlaku jika ada orang yang hadir. Apabila tidak ada orang lain di sekitar kita, etiket itu tidak berlaku. Jadi kalau etiket ini tuh ada hubungannya antara interaksi kita dengan orang lain. Lalu yang kedua, etika itu adalah niat. Perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Jadi kalau etika itu niat kita kalau misalnya kita mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan, nah itu tuh kita memikirkan apakah tindakan ini boleh dilakukan atau tidak, atau sesuai dengan niat baik atau tidak. Nah, kalau misalnya etiket itu adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalnya etiket itu caranya untuk kita melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan orang lain, dan itu tuh tindakan yang benar atau tindakan yang memang diharapkan oleh lingkungan sekitar kita. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, etika itu jauh lebih absolut atau bersifat mutlak. Misalnya, aturan jangan mencuri. Nah, yang mana menjadi etika yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau misalnya etika itu suatu hal yang tidak bisa ditawar atau tidak bisa tidak bisa diganti. Kalau misalnya etiket itu bersifatnya relatif, mungkin bisa dianggap tidak sopan di salah satu kebudayaan, tapi dianggap sopan di kebudayaan lain. Salah satu contohnya adalah misalnya ketika kita bertamu. Kalau di Indonesia kita terbiasa ketika bertamu itu menghabiskan jamuan yang diberikan oleh tuan rumah. Itu sebagai tanda kalau misalnya kita itu menghargai apa yang diberikan oleh tuan rumah. Tapi kalau misalnya di Cina, ketika kita menghabiskan jamuan yang diberikan oleh tuan rumah, itu menandakan atau menunjukkan kalau misalnya jamuan yang diberikan oleh tuan rumah itu tidak cukup atau kita terkesan serakah. Jadi kalau etiket itu sifatnya relatif, jadi enggak mutlak. Nah, yang selanjutnya, etika itu adalah nurani atau batiniah, bagaimana harus bersikap etis dan baik. Sedangkan kalau etiket itu formalitas atau lahiriah, tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Jadi kalau misalnya etika itu ada di dalam diri, kalau misalnya etiket itu apa yang kita lakukan. Nah, kita masuk ke topik intinya, yaitu etika pergaulan. Nah, etika pergaulan itu adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik secara agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Nah, beberapa contoh, ada foto di sini, ada anak-anak yang sedang mengantri, ada orang yang saling tolong-menolong, lalu kita menghargai perbedaan. Nah, dalam etika pergaulan itu ada 8 prinsip. Yang pertama, hak dan kewajiban. Yang kedua, tertib dan disiplin. Yang ketiga, kesopanan.
yang keempat kesederhanaan, yang kelima kejujuran, yang keenam keadilan, yang ketujuh cinta kasih, dan yang kedelapan adalah suasana dan tempat pergaulan kita. Nah, kita jelasin satu-satu ya. Dari prinsip pergaulan itu, yang pertama hak dan kewajiban. Kita mempunyai hak yang layak untuk kita tuntut, dan juga kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan sebagai makhluk sosial. Nah, salah satu contohnya misalnya di lingkungan sekolah. Kita sebagai atau anak-anak sebagai siswa memiliki hak untuk mendapatkan materi, bimbingan dari guru. Nah, kewajiban anak-anak sebagai siswa itu apa sih? Yaitu belajar, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Lalu yang selanjutnya tata tertib dan disiplin. Kita harus melakukan tata tertib dan disiplin dalam melakukan berbagai aktivitas. Patuh dan taat dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini penting banget, dan ini seringkali dihiraukan atau dilupakan oleh anak-anak, yaitu tertib dan disiplin. Mulai dari kita masuk sekolah, itu kita pasti diberikan tata tertib sekolah, mulai dari seragam, mulai dari jam sekolah, waktu istirahat, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita patuhi. Ini sebagai salah satu bentuk bahwa kita itu menjalankan prinsip etika pergaulan. Yang selanjutnya adalah kesopanan. Ini juga nggak kalah penting buat anak-anak untuk dilakukan di berbagai situasi. Mau itu ke teman sebaya, mau ke guru, ke orang tua, ke orang asing, dan lain sebagainya. Nah, senantiasa menjaga sopan santun baik dengan teman sebaya atau orang tua atau guru, dimanapun dan kapanpun, kita harus sopan santun dalam berbicara, berkenalan, menelpon, menegur atau memberi hormat, bertamu, berpakaian, dan surat menyurat atau chatting ya kalau sekarang. Nah, kesopanan ini harus dilakukan dan harus diperhatikan, karena banyak sekali anak-anak yang sekarang menyamaratakan perlakuan antara ke teman sebaya, ke guru, dan ke orang tua. Kadang tuh suka lupa gimana sih cara chatting ke guru yang baik, atau cara chatting ke teman-teman, itu kadang bisa meratakan. Nah, ini salah satu hal yang harus menjadi pembelajaran juga dan harus diterapkan, adalah kesopanan, dimana kita harus tahu batasan dan tingkatan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita sesuai dengan umur dan kelompok dari orang yang kita ajak interaksi. Lalu yang selanjutnya kesederhanaan, yaitu bersikap sederhana seperti tidak memakai, menggunakan, ataupun melakukan suatu hal yang berlebihan. Jadi kita harus melakukan suatu hal itu memang sesuai batasnya, tidak perlu berlebihan. Seperti berpakaian itu tidak perlu yang berlebihan, memakai perhiasan yang berlebihan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kejujuran. Hal ini juga penting banget dalam pergaulan agar kita dapat dipercaya oleh orang lain. Kenapa kita harus jujur? Karena perilaku jujur itu adalah kunci dari segala etika yang kita pelajari. Karena ketika kita jujur, kita dipercaya sama orang lain mau untuk berteman dengan kita, berinteraksi dengan kita, karena kita berperilaku jujur. Lalu yang selanjutnya adalah cinta kasih, yaitu saling menyayangi, ramah, lemah lembut, dan tidak kasar terhadap sesama agar terhindar dari permusuhan atau kesalahpahaman. Jadi kita harus memberikan atau menyelipkan cinta kasih dalam etika pergaulan. Lalu yang selanjutnya adalah keadilan. Senantiasa bersikap adil dalam bergaul, tidak membeda-bedakan orang. Jadi kita harus bersikap adil, tidak membedakan si A si B, atau kaya miskin, atau beda ras, dan lain sebagainya. Jadi kita harus berlaku adil kepada semua orang di sekitar kita. Lalu yang terakhir adalah suasana dan tempat pergaulan kita. Kita tidak melakukan hal-hal yang aneh, tidak berada di tempat-tempat yang aneh seperti diskotik atau apapun, menggunakan tempat yang nyaman dan tenang atau nyaman dalam bergaul. Jadi kita tuh bisa memilih tempat-tempat yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang lebih positif. Jadi kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang memiliki pergaulan yang baik. Jadi itu adalah beberapa hal mengenai etika pergaulan. Semoga bermanfaat dan semoga ini dapat diterapkan oleh anak-anak di rumah. Semoga penjelasannya juga bisa masuk kepada anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.